Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai sosiologi kelas 12, modul tema 14, yaitu unit 2, mewujudkan harapan. Jadi pada unit 1 kita semua sudah mempelajari mengenai bagaimana itu perencanaan pemberdayaan, dan sekarang kita akan melaksanakan pemberdayaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah kalian buat. Nah, agar perencanaannya bisa berjalan lancar, kita juga perlu memahami bagaimana langkah-langkah dalam aksi pemberdayaan komunitas itu sendiri. Nah, yang pertama kita harus mempelajari mengenai pendekatan pemberdayaan komunitas. Jadi, pendekatan pemberdayaan komunitas ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan teknorat atau top-down. Untuk pendekatan top-down ini adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat profesional, baik kelompok masyarakat yang terdidik, yang walaupun tidak mengalami sendiri, tapi ia itu punya bekal pengetahuan yang dimiliki dan dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar. Nah, biasanya pengamat ini tuh berupa pejabat pemerintah, atau bisa juga non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi. Nah, secara prinsip itu perencanaan teknoratnya dilakukan secara sepihak oleh para teknokrat yang duduk di struktur pemerintahan dan tidak melibatkan warga masyarakat. Jadi biasanya justru perencanaan teknokrat ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena seringkali jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu dibiarkan menjadi penonton saja. Untuk pendekatan top-down ini, biasanya dibuat oleh pimpinan atau atasan sebagai pemegang kekuasaan. Nah, dalam perencanaan teknokrat juga melibatkan berbagai kalangan elit dan akademik untuk membuat perencanaan program, di mana dalam perencanaannya itu hanya diperlukan keahlian untuk melihat permasalahan tanpa melibatkan opini dari publik atau masyarakat. Nah, lalu kita belajar yang kedua yaitu pendekatan partisipatif atau bottom up. Jadi dalam pendekatan ini peran masyarakat itu sangat penting dalam pemberdayaan komunitas, di mana proses perencanaannya itu diwujudkan dalam musyawarah dan semua rancangan-rancangan dari rencana tersebut dikembangkan bersama oleh semua pelaku pembangunan atau stakeholder. Nah, untuk pelakunya ini dilibatkan dari semua aparat penyelenggara negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lalu ada masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintahan. Nah, perencanaan partisipatif juga merupakan metode perencanaan yang caranya itu melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subjek pembangunan. Untuk prinsip perencanaan partisipatif itu masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam artian dia memberikan peluang masyarakat untuk untuk menggunakan hak politiknya untuk memberikan masukan dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jadi strategi bottom up ini dimaksudkan untuk memberdaya komunitas yang dibuat oleh kelompok bawah untuk disampaikan ke kelompok atas sebagai pengambilan kebijakan. Jadi, lebih mendorong terjadinya anggota masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, untuk yang kedua itu ada strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi, strategi itu dibutuhkan ya ketika kita melakukan pemberdayaan komunitas agar perencanaannya itu berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk strateginya itu ada menurut hikmat, yaitu yang pertama adalah strategi tradisional, di mana strateginya ini dibebaskan kepada para pemangku kepentingan dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak. Untuk strategi direct action ini adalah strategi yang didominasi kepentingannya oleh pemangku kepentingan yang dihormati oleh semua pihak, dan juga pada strategi ini ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Nah, untuk strategi transformatif ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.
Nah, lalu ada tahapan pemberdayaan masyarakat. Setelah kita memahami tujuan serta strategi pemberdayaan, kita juga harus memahami tahapan dalam memberdaya masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa tahap menurut Sukanto, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama adalah penyiapan petugas, di mana petugas itu adalah tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, atau kedua adalah penyiapan lapangan. Nah, untuk yang kedua adalah tahapan pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini, proses pengkajian dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini juga, petugas harus berusaha untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan atau field needs dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga adalah tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Jadi pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan atau exchange agent itu secara partisipatif itu mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk memikirkan bagaimana alternatif program yang harus dijalankan oleh pemangku kepentingan atau oleh exchange agent dan juga kegiatan yang dapat dilakukan itu apa aja. Nah, selanjutnya adalah tahap pemformalisasi rencana aksi, di mana dalam tahapan ini agen perubahannya itu merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi dari alternatif-alternatif yang sudah dibuat dalam tahap 3 ini, kita juga buat lagi dalam tahap 4, di mana petugas juga itu membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila kita ingin meminta dana kepada penyandang dana dengan membuat proposal. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan, di mana dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat itu, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Jadi kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal yang penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan itu bisa melenceng dari saat di lapangan ketika kita sudah merencanakannya dengan baik gitu. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, di mana evaluasi ini adalah proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat, di mana kita mengevaluasi dan kita mengawasi kegiatan yang berjalan, apakah kegiatan itu dilakukan dengan baik, yang diharapkan dalam jangka waktu pendek, biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan itu secara internal, dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan manfaat sumber daya yang ada. Lalu ada tahap terminasi, di mana tahap ini adalah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Jadi tahapan ini proyeknya itu harus segera berhenti. Lalu ada aksi pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat merupakan objek, tetapi juga sekaligus subjek pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan tenaga pengembang masyarakat atau para pekerja sosial itu sejauh mungkin harus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, yaitu masyarakat yang mampu merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan, dan menilai usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk tahapannya itu dalam aksi pemberdayaan masyarakat, ada yang pertama adalah persiapan sosial, mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan, atau need assessment. Dalam hal ini, setelah prosedur administrasi dan gambaran umum lokasi didapat oleh para uh, masyarakatnya itu, kita harus melakukan dialog antara sasaran pemberdayaan dan juga anggota masyarakat untuk memperoleh fakta, antara lain seperti kondisi fisik lokasi, sosial ekonomi, sumber pendapatan, dan lingkungan. Pada saat itu juga diungkapkan masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat serta lingkungannya. Selanjutnya, setelah mengungkapkan masalah-masalah, kita merumuskan alternatif pemecahan masalah serta menentukan prioritas-prioritas pemecahan masalah. Lalu yang kedua adalah perencanaan program,
di mana dalam perencanaan program ini kita membahas dan memutuskan mengenai tujuan, target, waktu, pembagian peran, serta tanggung jawab, sumber dana, serta sistem monitoring dan evaluasi yang semuanya itu harus dipahami oleh anggota masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pembentukan dan dinamisasi kelompok. Jadi kelompok ini sebagai sarana untuk menangani masalah dalam masyarakat dan dapat dibentuk berdasarkan beberapa alternatif, yaitu yang pertama pendekatan berdasarkan kesamaan masalah. Dalam hal ini masyarakat itu didekati menurut dengan kesamaan masalah yang dihadapinya. Misalkan masalahnya dengan pedagang makanan kecil, pedagang buah-buahan, pengrajin bambu. Lalu pendekatan ini memiliki kekuatan antara lain memudahkan pendampingan karena masalahnya sama. Kelemahannya itu adalah sulit melakukan pendampingan secara berkelompok karena mungkin tempatnya berjauhan. Lalu ada pendekatan berdasarkan tempat berkumpulnya, di mana kita mendekati masyarakat-masyarakat berdasarkan tempat mereka berkumpul sehari-hari. Misalnya para pedagang sektor informal di pasar, kalau petani di pedesaan. Jadi pendekatan ini menguntungkan dari segi pengelompokan karena sudah berkumpul di suatu tempat tertentu. Lalu yang ketiga adalah pendekatan berdasarkan tempat tinggal, yaitu di mana pembinaannya dilakukan di lokasi pemukiman, di mana pendekatan ini mempunyai kelebihan terutama mudah diketahuinya latar belakang keluarga. Nah, yang keempat adalah kita melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Jadi, koordinasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka merealisasikan program yang sudah ditentukan itu harus dilakukan dengan adanya sumber dana dan sumber daya gitu. Lalu yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, di mana hal ini dilakukan untuk memantau sejauh mana program itu dilaksanakan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jadi monitoring adalah pemantauan kegiatan untuk melihat sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan, lalu evaluasi adalah pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. Nah, lalu yang keenam adalah perencanaan tindak lanjut. Untuk hal ini, apabila dalam monitoring dan evaluasi itu ditemukan penyimpangan, maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang dituangkan dalam perencanaan tindak lanjut. Nah, lalu kita mempelajari mengenai pengumpulan data awal dalam pemberdayaan. Jadi, kita dalam melakukan pemberdayaan komunitas, kita harus mengumpulkan data dan informasi. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Untuk mengetahui keadaan awal pada sasaran yang akan diberdayakan. Sedangkan data itu digunakan untuk mengetahui proses dan hasil program yang berguna untuk melakukan evaluasi. Nah, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data atau informasi. Yang pertama itu adalah wawancara atau interview. Jadi, wawancara itu adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan. Nah, percakapan yang dilakukannya itu oleh dua orang atau lebih, di mana yang wawancarai itu akan mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam prosedur wawancara ini ada beberapa metode yang bisa dibedakan. Jadi yang pertama ada wawancara bebas, di mana interviewnya itu tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer orang yang diwawancarai. Jadi interviewer ini bisa menyatakan pendapatnya dengan leluasa. Lalu ada wawancara terpimpin, di mana wawancara ini bisa disebut juga dengan interview guide, yang dimana pewawancaranya itu terikat oleh suatu fungsi, bukan saja sebagai pengumpul data, tetapi relevan dengan maksud penelitian yang telah dipersiapkan, serta data pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab. Jadi untuk wawancara ini dapat digunakan untuk mengetahui data awal sasaran pemberdayaan, lalu kelemahan pelaksanaan program, atau mungkin hal lain yang masih terkait dengan program pemberdayaan tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah pengamatan atau observasi, di mana teknik ini adalah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Jadi pengamat itu disebut observer dan yang diamati disebut dengan observan.
Nah, jadi teknik ini sangat relevan digunakan dalam pemberdayaan masyarakat karena bisa melihat proses kegiatan atau perilaku yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu secara langsung. Untuk cara-cara observasi itu dibagi menjadi yang pertama observasi partisipan, di mana observasi ini dilakukan oleh observer dengan turut ambil bagian atau berada dalam kelompok objek yang diobservasi. Misalnya, observer itu melakukan terjun untuk membuat lingkungan yang bersih, sehat, dan indah dengan turut membersihkan saluran air dan menanam pohon. Lalu ada juga observasi non-partisipan, jadi observer itu tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat saja. Jadi dalam penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatannya. Misalnya itu ketika kita harus mengamati inovasi pengolahan bahan makanan, kita juga bisa melihat bagaimana para ibu rumah tangga itu meningkatkan nilai jual tanpa harus mengikuti atau harus terjun langsung dalam melakukan inovasi tersebut. Lalu yang ketiga, kita menganalisis dokumen atau dokumen analisis, di mana pengertiannya itu seringkali digunakan para ahli dengan dua pengertian. Yang pertama itu berarti dokumen itu adalah sumber tertulis bagi informasi secara sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Sedangkan pengertian kedua itu dokumen adalah surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Lalu lebih lanjut, dokumen dalam pengertian yang lebih luas bisa berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, ataupun arkeologis. Nah, dalam studinya itu dokumen meliputi dalam arti luas yaitu sumber tertulis maupun lisan, lalu dalam arti sempit yaitu semua sumber tertulis saja, dan dalam arti spesifik yaitu hanya surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, dan sebagainya. Nah, berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semua itu memberikan informasi. Nah, lalu ada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, di mana berdasarkan pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Jadi, seseorang agen harus dapat mengenali apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Ia harus melakukan need assessment, analisis kebutuhan yang dimaksudkan itu agar tidak adanya kekeliruan di dalam memetakan apa yang mestinya diperbuat untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis situasi sosial atau social analysis, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai hambatan dan potensi, baik fisik maupun non-fisik yang mempengaruhi atas hidupnya masyarakat. Kemudian, menempatkan hasil analisis kebutuhan tersebut di dalam peta hambatan atau potensi yang dimaksud. Lalu yang ketiga adalah menemukan berbagai program yang layak dijadikan sebagai basis pengembangan masyarakat. Mungkin akan ditemui sekian banyak program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan analisis situasi sosialnya. Lalu yang keempat adalah menemukan alternatif program yang diprioritaskan. Lalu yang kelima adalah melakukan aksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program yang diprioritaskan. Lalu yang keenam adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dan faktor-faktor penyebabnya. Lalu, kita mempelajari mengenai tahapan aksi pemberdayaan masyarakat. Jadi, aksi pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan terencana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Tahapannya itu yang pertama adalah penyadaran, yaitu kegiatannya itu dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kita juga menyadarkan masyarakat mengenai kondisi lingkungannya yang menyangkut seperti lingkungan fisik atau teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik.
lalu menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan kaitannya dengan keadaan sumber daya alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan budaya, dan aksesibilitas, lingkungan fisik atau teknis, sosial budaya, dan politis, termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya. Lalu membantu pemecahan masalah, jadi sejak analisis akar masalah, analisis itu dibutuhkan adanya alternatif pemecahan masalah serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi internalnya maupun kondisi eksternalnya. Lalu menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat. Masyarakat ini bisa lokal, nasional, regional, dan global, karena kondisi lingkungan itu secara eksternal maupun internal terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Lalu melakukan pengujian dan demonstrasi, di mana sebagai bagian dari implementasi tersebut, kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi itu selalu cocok. Bisa tidak cocok secara teknis, secara ekonomis, sosial, budaya, politik, ataupun kebijakan dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling bermanfaat dengan risiko yang terkecil. Lalu memproduksi dan publikasi informasi di mana uh, para masyarakat ini bisa menemukan informasi baik yang berasal dari luar seperti penelitian, kebijakan produsen, maupun pelaku bisnis dan sebagainya, maupun yang berasal dari dalam seperti pengalaman maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik calon penerima manfaat penyuluhannya. Lalu melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugatan atau akuntabilitas publik, dan penguatan kapasitas lokal. Sekian dari saya, terima kasih.